Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Mari kita lanjutkan materi kita. Kemarin sudah sampai mana pembahasannya? Sampai mana? Yaitu kemarin sampai setelah zikir yaitu apa? Kita bahas kemarin yaitu apa saja yang dimakruhkan dalam sholat sebagian. Ya, kemarin zikir benar. Pembahasan terakhir kemarin tentang zikir yaitu apa saja yang dibaca setelah sholat. Dan setelahnya kita bahas sebagian dari apa saja yang dimakruhkan ketika sholat. Ya, kita akan ulangi ya. Apa saja yang dimakruhkan di dalam sholat? Ma yukrahu fi'luhu fis shalah. Apa saja, hal-hal apa saja yang dimakruhkan dilakukan ketika sholat. Yang pertama, ya kan, udah kan? Coba sebagian, belum selesai. Ya, kita ulangi lagi. Al-abathu bit-thawbi aw bil badani li ghairil hajah. Al-abath, apa al-abath? Yaitu berbuat sia-sia baik dengan baju atau badan tanpa ada hajah. Yaitu apa maksudnya? Sering seperti ini, ya kan? Enggak ada hajat. Atau misalkan, enggak ada hajat seperti ini, ya kan? Kecuali ada hajat. Paham ya? Menggerakkan gerakan seperti ini. Paham ya? Jadi banyak gerakan yang sia-sia tanpa ada hajat. Nah, ini tidak dibolehkan dan ini makruh hukumnya. Ya. Dalilnya an Mu'aqib, yaitu bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajul yusawi turab haitsu yasjud, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang yang mana dia meratakan tempatnya untuk sujud ketika salat. Apa yang Nabi katakan? In kunta fa'ilan fawahidah. Ya, kalau kamu mau melakukannya, kalau kamu meratakan tempat sujudmu. Kenapa meratakan tempat sujud? Karena waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat sujudnya adalah tanah. Ya. Mungkin saja di tempat sujudnya ada batu dan yang lainnya, ya kan? Dibersihkan dan seterusnya. Kalau mau dilakukan, maka hendaknya cuma satu kali. Ya, in kunta fa'ilan fawahidah. Ya. Jadi dari perkataan Nabi, kalau kamu melakukannya hendaknya satu kali saja, maka kalau banyak gerakannya ini makruh. Yang kedua, al-ikhtisar, wa huwa yadha' al-musalli yadahu ala khasiratih. Yaitu al-ikhtisar kemarin seorang meletakkan tangannya di mana? Di pinggang. Ya. Ini dilarang. Ya, seorang meletakkan tangannya di pinggang. Ya.
Ya. Jadi kenapa hal-hal ini dilarang? Karena ketika kita sholat kita disuruh untuk apa? Khusyuk, ya kan? Hal-hal yang bisa menghindarkan seorang dari khusyuk maka ini dilarang. Seperti tadi abas, ya kan? Sia-sia, banyak gerakan, ya kan? Yang gak ada hajat. Ya. Termasuk juga ini mau sholat seperti ini, ya kan? Bahkan ada yang seperti ini, maka ini dilarang. Bahkan di antara ulama ada yang menyebutkan kalau misalkan dua seperti ini mirip salib. Wallahu a'lam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nuhiya ay yusalli rajul mukhtasiran, yaitu dalilnya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata di sini dilarang seseorang sholat yaitu celak pinggang. Ya, dilarang seorang sholat celak pinggang karena ini bisa menghindarkan seorang dari khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi celak pinggang ini tadi apa? Satu tangan ini dilarang ataupun kedua-duanya ini dilarang. Yang ketiga apa? Raf'ul basar ila sama. Itu apa? Menengadahkan kepala ke langit, menatap ke atas. Ya. Mengangkat yaitu pandangan ke atas. Ya. Maka mengangkat pandangan ke atas yaitu apa? Termasuk hal yang dilarang dan dimakruhkan dalam salat. Karena apa? Karena ketika seorang salat maka pandangannya kemana? Tertuju ke tempat sujud. Kecuali kapan? Kecuali ketika tahiyat. Kecuali ketika tahiyat yaitu apa? Melihat ke telunjuk. Ya. Adapun mengangkat kepalanya dan juga mengangkat apa? Penglihatan yang ke atas maka ini termasuk hal yang dilarang dalam syariat Islam, dalam syariat kita. Dalilnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a fi shalah ila as-sama' aw la tukhtafanna absaruhum. Ya. Yaitu Nabi SAW bersabda, hendaknya para kaum mereka menghentikan mengangkat kepala mereka, mengangkat pandangan mereka ke langit ya ketika salat, aula tukhtafanna absaruhum. Apa? Atau Allah Subhanahu wa taala akan mengambil ya penglihatan mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menyambar ya, terkadang diartikan dengan menyambar yaitu apa? Penglihatan mereka sehingga penglihatan tidak balik lagi kepada mereka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya yang keempat, al-iltifat li ghairi hajah. Ya. Al-iltifat li ghairi hajah. Itu apa? Apa iltifat? Menoleh. Menoleh itu apa hukumnya? Ya. Kalau menoleh karena ada hajat maka ini dibolehkan. Kalau menoleh tidak ada hajat maka dimakruhkan. Menoleh bisa dengan mata saja atau bisa dengan kepala juga. Akan tapi yang bisa membatalkan salat adalah apa? Kalau misalkan seseorang dia menoleh disertai dengan gerakan badan. Ya. Karena apa? Di antara syarat seseorang salat adalah apa? Dia menghadap kiblat. Maka ini iltifat li ghairi hajah. Yaitu menoleh tanpa adanya hajat. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifat fi shalah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Yang berkaitan dengan menoleh ketika salat. Maka Nabi SAW bersabda, wa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salatil 'abdi. Itu adalah pencurian yang mana syaitan mencuri dari salatnya seseorang. Ya. Selanjutnya yang kelima, an-nadhar ila ma yulhi. Nah, ini kemarin sampai sini ya kalau enggak salah.
An-nadhar ila ma yulhi. Apa an-nadhar ila ma yulhi? Melihat kepada sesuatu yang bisa melalaikan. Ya. Melihat pada sesuatu yang bisa melalaikan. Ya. Dan ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat, beliau memiliki apa? Beliau salat memakai kamis atau memakai gamis, memakai baju yang memiliki a'lam. Apa a'lam? Yaitu garis-garis. Apa a'lam? Yaitu apa? Ada gambar di dalamnya. Tentunya bukan gambar manusia, ya. Ada a'lam, ada tanda-tandanya. Ya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ya, syaghalatni a'lamu hadhihi. A'lam ini, tanda-tanda ini, garis-garis ini, ya, gambar-gambar ini telah menyibukkanku dari salat, sehingga aku kurang khusyuk. Itu maksudnya. Idhabu biha ila Abi Jahm wa tun bi ambajaniyah. Nah, ya, pergilah kalian dengan baju ini kepada Abu Jahm dan gantilah baju ini dengan apa? Baju ambajaniyah, yaitu apa? Baju yang tidak ada a'lamnya, yang tidak ada garis-garis, tidak ada apa? Yang tidak ada gambar-gambarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari awal sampai ke sini sebenarnya apa? Ini hal-hal ini apa? Bisa menghalangi seorang dari apa? Kekhusyuan. Maka ini dimakruhkan, maka ini dilarang. Dan yang keenam, yaitu as-sadlu wa taqtiyatul fam. Itu apa as-sadl? Sadl apa? Hah? Iya. Jadi sadl itu ada beberapa makna. Ya, yaitu ada yang meletakkan tangan di samping ketika Allahu Akbar. Kalau kita kan gini. Ya, dalilnya bahwa Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di dadanya ketika salat. Ada yang sadar Allahu Akbar. Ya. Ini diantara makna sadal. Walaupun misalkan di sini ada khilaf di antara ulama. Ya. Walaupun di sini ada khilaf di antara ulama, yaitu meletakkan tangan apa di samping ketika apa? Ketika berdiri, ketika sholat. Ya. Jadi ada di antara ulama mazhab, di antaranya mazhab Malikiyah yang mana apa? Berpendapat ketika takbiratul ihram setelahnya apa? Meletakkan tangannya di samping. Ini yang dilarang, ya. Adapun kita berpendapat bahwa apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya apa? Yang kedua, makna dari sadal adalah apa? Yaitu menjulurkan pakaian sampai ke bawah yang disebut dengan isbal. Ya. Maka ini juga masuk di dalam apa? Makna sadal. Dan ada makna-makna yang lainnya, dan ini makna yang paling penting dari sadal ini. Yaitu di sini Abu Hurairah, dalilnya dari Abu Hurairah bahwa anna Rasulullah SAW naha 'anis sadal fi shalah wa an yughatti ar-rajulu fahu. Yaitu di sini bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang dari sadal ketika salat. Tadi di antara makna sadal adalah apa? Yaitu meletakkan tangan kanan, meletakkan tangan di samping-sampingnya, dan juga apa? Dan juga apa? Makna yang kedua adalah isbal. Itu dilarang sadal ketika salat. Wa ayyughatti ar-rajulu fahu, dan juga seseorang menutup apa? Menutup mulutnya. Ya, jadi di antara sunnah, ya, di dalam salat itu apa? Tidak ditutup mulutnya.
Karena ini termasuk hal ini makruhkan. Selanjutnya yang ketujuh adalah apa? At-tatha'ub. Berarti sudah ya, kita enggak apa-apa ngulang. Kita baca secara cepat. At-tatha'ub yaitu apa? Menguap. Ya. Menguap, dalilnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan at-tatha'ub fi shalah minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Ya. At-tatha'ub yaitu apa? Menguap itu dari syaitan. Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka apa? Hendaknya apa? Falyamsik atau falyaqdim yaitu falyamsik mastata'. Hendaknya dia tahan semampu dia. Dia tahan. Ya. Maka orang-orang yang dibiarkan ketika apa? Menguap, dibiarkan sekuat-kuatnya, ya, sebesar-besarnya dan seterusnya, malah ini membahayakan dia. Kita lihat pada zaman sekarang, ya, ada orang-orang yang ketika menguap dia biarkan, maka apa? Enggak balik lagi, ya kan? Sehingga dia harus ke dokter dan juga agar apa? Dirapatkan kembali ya rahangnya. Nah, karena hal ini dilarang, ya. Dan at-tatha'ub di sini tentunya ketika sholat ini dimakruhkan. Maka ketika sholat hendaknya lebih diutamakan lagi, yaitu apa? Kita tahan dan tidak boleh kita menguap dengan sekuat tenaga, ya. Yang kedelapan yaitu al-busaq jihatal qiblah atau an yaminihi, yaitu meludah. Nah, kalau Ustaz meludah, iya, karena waktu zaman Nabi apa? Masjid itu dari tanah. Maka tidak boleh meludah ke arah kiblat dan juga tidak boleh kemana? Ke sebelah kanan. Berarti bolehnya kemana? Sebelah kiri dan di bawah kaki. Adapun pada zaman sekarang yaitu apa? Yaitu masjid itu sudah bersih, bukan tanah lagi. Maka di antara cara kalau misalkan kita mau meludah, maka apa? Bisa meludah ke apa? Kita bawa tisu, kita meludah di tisu tersebut, kita taruh lagi. Ya, atau kalau misalkan kita lupa nggak bawa tisu, ya kan? Bisa kita meludah ke, maaf ya, mungkin baju kita. Ya. Dalilnya an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Jika salah seorang dari kalian berdiri untuk salat, maka Allah Subhanahu wa taala berada di depannya. Maka fala yubsaqanna qibala wajhi wa la an yaminihi. Janganlah salah seorang di antara kalian apa? Meludah ke depan dan juga jangan ke sebelah kanan. Wali besuk an yasari tahta rijlil yusra. Hendaknya dia apa? Meludah ke sebelah kiri dan di bawah kaki kiri. Fa in ajjalta bi badirah falyaf'al atau falyaqul bi thawbiha kadza. Ya. Kalau misalkan dia mau cepat-cepat, ya, untuk melakukan dengan bajunya, maka hendaknya dia lakukan dengan bajunya, ya, yaitu dengan memakai bajunya. Tsumma tawathabahu ba'd ala ba'd, yaitu dipakai bajunya, ya, meludah ke bajunya. Yang kesembilan, tashbikul asabi'. Apa tashbikul asabi'? Apa tashbik? Tashbik itu apa? Nah, seperti ini, ya. Dalam salat. Ini termasuk dilarang. Tashbik. Apa bahasanya? Bahasa kitanya. Menggenggam gini, ya. Mengepal gini. Ya, pokoknya gini lah, ya. Ya, tashbik. Ini termasuk yang dilarang. Yaitu dalilnya idza tawadda ahadukum fi baitihi thumma atal masjid kana fi salatin hatta raja'. Jika salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya kemudian datang ke masjid, maka dia seolah seperti salat sampai dia kembali. Ya, dia berada terus dalam salat sampai dia kembali dari masjid. Maka di sini disebutkan fala yaqul hakadha. Apa fala yaqul? Terkadang yaqul ini maknanya fala yaf'al. Fala yaf'al hakadha, jangan melakukan ini.
Apa? Wasyabbaka baina asabihi. Yaitu jangan seperti ini. Ya. Wasyabbaka baina asabihi, yaitu diginikan ya antara jari-jarinya. Ya. Selanjutnya yang ke-10, kafus sya'ri wat thawbi. Apa? Menggulung rambut dan juga menggulung pakaian. Apa menggulung pakaian? Menggulung baju, menggulung apa? Dan juga menggulung celana. Ya. Ini termasuk hal yang dilarang. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, tadi kata isbal enggak boleh. Iya. Isbal termasuk hal yang dilarang. Bahkan kalau walaupun misalkan mazhab Syafi'i, kalau misalnya di dalam sholat termasuk mazhab Syafi'i yang mengharamkan ketika sholat. Ya, ketika sholat dilarang isbal. Ya. Maka bagaimana Ustaz? Ya, katanya isbal enggak boleh, digulung juga enggak boleh. Saya celananya kepanjangan, maka bagaimana? Dipotong atau pakai sarung. Ya, biar enggak isbal. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda 'ala sab'ah, ya. Yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7. Apa 7 anggota untuk sujud? Ini 1, ini 2 ya, lutut 2 dan juga apa? Jari-jari kaki 2. Jadi semuanya 7. Dan hidung termasuk anggota sujud, ya. Hidung termasuk anggota sujud, jangan dilupakan, ya. Jadi hidung dan juga kening, nah ini dihitung 1 oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di sini Nabi SAW melanjutkan la akufu sya'ran wala thawban. Nah, dan tidak boleh seorang menggulung rambutnya dan juga menggulung pakaiannya. Thawb di sini bisa baju ataupun celana. Saat kamu misalkan kepanjangan, ya, digulung sama. Ya, termasuk di sini juga sama, ya. Maka dipotong. Yang ke-11, taqdimu rukbatayhi ala yadayhi fi sujud. Mengedepankan atau mendahulukan kedua lututnya daripada kedua tangannya ketika sujud. Apa maksudnya? Yaitu ketika kita sujud, apa yang kita dahulukan? Nah, kemarin sudah kita sampaikan bahwa di antara sunnah ketika sujud adalah apa? Mendahulukan kedua tangan. Ya. Maka bagi yang berpendapat seperti ini, maka apa? Bagi orang yang turunnya lutut duluan, maka ini hukumnya makruh. Sah apa enggak salatnya? Salatnya sah. Paham ya? Dan sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa ini termasuk khilaf atau perbedaan pendapat di antara ulama. Karena kalau kita lihat pendapat ulama, ada di antara mereka yang berpendapat apa? Ketika turun dari sujud apa? Tangan duluan. Dan di antara mereka juga ada yang berpendapat apa? Lutut duluan. Ini dalilnya. Yang mana ketika turun sujud apa? Hendaknya tangan duluan. Ini dalilnya. Yaitu Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jika salah seorang di antara kalian hendak salat, maka janganlah dia duduk seperti duduknya unta. Yaitu bagaimana di sini? Nabi SAW melanjutkan dengan sabdanya, "Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi." Maka hendaknya dia letakkan kedua tangannya dahulu sebelum kedua lututnya. Ya, maka hendaknya dia letakkan kedua tangan dahulu sebelum kedua lututnya. Jadi secara zahir hadis ini bahwa Nabi SAW menyuruh kita untuk turun ketika sujud apa? Kedua tangan dahulu.
Maka bagi yang berpendapat seperti ini berarti apa? Bagi orang yang mendahulukan kedua lututnya, maka ini dimakruhkan. Ya. Dan saya sampaikan ini ada apa? Khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ke-12, bastul yadaini fis sujud. Apa bastul yadaini fis sujud? Yaitu menghamparkan tangannya ketika sujud. Apa maksudnya? Nah, ketika sujud tangannya seperti ini. Ya, dihamparkan dari sini sampai sini di bawah. Maka ini termasuk yang dilarang, ya. Karena sebagian orang-orang yang sholat ini sebagiannya ada yang enggak paham, enggak memahami bahwa apa? Ini adalah sujud yang dilarang. Apa maksudnya? Bagaimana cara sholat? Yaitu apa? Hendaknya ketika kita sujud, kita angkat ininya, siku kita. Sikunya diangkat, ya. Jangan ditaruh di bawah sikunya. Karena siku yang dikebawahkan atau dihamparkan tangannya termasuk hal yang dilarang ketika salat. Dalilnya dari Anas an Nabi SAW qala i'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum dhira'ihi imbisatal qalb. Ya. Hendaklah kalian berlaku lurus ketika sujud. Janganlah menghamparkan atau janganlah seseorang di antara kalian menghamparkan tangannya atau kedua tangannya ketika sujud. Janganlah kalian menghamparkan atau janganlah seseorang di antara kalian menghamparkan kedua tangannya, kedua sikunya seperti apa? Seperti anjing, ya kan? Kalau kita lihat anjingnya seperti itu. Ya. Ini saya ngomong anjing seperti apa? Ini sebutkan dalam hadis ya, seperti wala wa yudafi'uhu al-akhbathan. Yaitu Nabi SAW bersabda, tidak ada salat ya ketika dihidangkan makanan dan juga tidak ada salat sedangkan dia menahan dua keburukan. Apa dua keburukan? Ya, keburukan yang keluar dari perut ya, baik dari kubul ataupun dari dubur. Ya. Dan yang ke-14, musabaqatul imam. Ya, mendahului imam. Bahkan ini termasuk hal yang mungkin diharamkan. Ya. Lebih tepatnya haram. Ya, mendahului imam. Nah, ini ada sebagian orang-orang ketika salat maka apa? Dia mendahului imam. Imam berallahu akbar mau ruku, dia sudah ruku duluan. Imam mengatakan Allahu Akbar baru mau sujud, dia langsung sujud duluan lebih dahulu daripada imam. Maka ini termasuk hal yang dilarang ya di dalam syariat kita. Dalilnya yaitu apa? Yaitu Nabi SAW bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himar." Nah, tidakkah takut salah seorang di antara kalian ketika Allah Subhanahu wa taala atau tidakkah takut salah seorang di antara kalian ketika kalian mengangkat kepala kalian sebelum imam mengangkat kepala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepala kalian kepala himar atau akan menjadikan gambar kalian atau kepala kalian yaitu apa? Kepala himar. Himar apa? Keledai. Ya. Itu akan Allah ubah mukanya menjadi muka keledai. Waliyadzubillah. Ya. Dan termasuk hal yang dilarang yaitu apa? Dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan juga sujud, ya, dan seterusnya. Inilah hal-hal yang dimakruhkan dan dilarang ketika salat. Yaitu yang pertama yaitu apa tadi? Ya, sia-sia baik dengan pakaian atau badannya. Yang kedua yaitu celak pinggang. Yang ketiga mengangkat kepalanya ke langit. Yang keempat yaitu apa? Menoleh tanpa ada hajat. Yang kelima melihat kepada hal yang bisa melalaikan. Yang keenam sadel dan juga menutup mulut. Yang ketujuh yaitu menguap. Kedelapan meludah menghadap
ke arah kiblat ataupun ke arah kanan. Kesembilan yaitu tasbik, ya, tasbik al-asabi seperti ini. Yang kesepuluh yaitu menggulung menggulung rambut ataupun menggulung pakaian, baik celana ataupun baju. Yang kesebelas mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika sujud. Yang kedua belas yaitu meletakkan kedua tangan seperti menghamparkan kedua tangan seperti hamparan anjing. Yang ke-13 salat ketika dihidangkan makanan ataupun salat ketika menghindarkan dua keburukan. Yang ke-14 mendahului imam, dan tadi saya tambahkan yang ke-15 yaitu membaca Al-Qur'an di dalam ruku dan juga sujud. Inilah hal-hal yang dilarang ketika salat. Ya, selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan ma yubahu fi'luhu fis shalah. Apa saja hal yang dimubahkan, dibolehkan dilakukan ketika salat. Ya, ada hal-hal yang dibolehkan ketika salat. Apa saja? Yang pertama yaitu al-masyu lil hajah. Apa al-masyu? Yaitu jalan karena ada hajah. Ya, jalan karena ada hajat, ada kebutuhan. Ya, sebagaimana di sini Nabi SAW membuka pintu. Ketika ada hajat buka pintu, maka Nabi SAW membuka. Di sini dalil dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW yusalli fil bait. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW beliau salat di rumah. Wal babu alaihi mughlaq, dan pintu ketika itu tertutup. Faji'tu fastaftahtu famasya fafatahali. Maka aku datang dan aku minta untuk dibukakan pintu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang Nabi lakukan? Famasya fafatahali. Maka Nabi pun jalan dan Nabi bukakan pintunya. Tsumma raja'a ila musallah, kemudian Nabi SAW balik lagi ke tempat salatnya. Wasafat anal baba fil qiblah, dan Aisyah menjelaskan bahwa pintunya ada di sebelah kiblat. Berarti Nabi SAW Nabi maju dan Nabi bukakan, lalu kemudian Nabi mundur lagi. Jadi di sini dibolehkan bergerak kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat maka ini hal yang dimakruhkan. Yang kedua hamlus sabi. Ya. Hamlus sabi. Apa hamlus sabi? Membawa atau menggendong anak kecil. Ya, menggendong anak kecil. Ya. Itu dalilnya An-Nabi Qatadah anna Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamil Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW wa li Abil As bin Ar-Rabi'. Ya, dari Abi Qatadah bahwa beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW salat wa huwa hamil Umamah binti Zainab binti Rasulullah, yang mana dia Nabi SAW salat sambil menggendong Umamah, yaitu cucu Rasulullah SAW. Ya. Fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Yaitu ketika Nabi SAW berdiri, Nabi angkat Umamah. Ketika Nabi sujud, maka Nabi tara Umamah. Ya. Jadi ini hal yang termasuk dibolehkan, yaitu kita menggendong anak. Tentunya ini ketika hajat, ya enggak? Jangan, yaitu kalau misalkan kita enggak butuh, udah biarkan saja, diamkan saja, ya kan? Karena ini juga kita lihat bukan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tapi hal ini dibolehkan, iya, ya. Tapi jangan dilakukan untuk kebiasaan. Ya, apalagi nih ibu-ibu nih, ya misalkan anaknya lagi nangis, ya kan? Maka dia ketika mau sholat maka boleh sambil sholat sambil menggendong anaknya.
karena hal ini termasuk hal yang dibolehkan. Ya. Yang ketiga, qatlul aswadain, membunuh ya, dua yang hitam. Apa dua yang hitam? Yaitu yang pertama adalah al-aqrab, kalajengking, yang kedua adalah al-hayyah, yaitu ular. Ya. Ketika sholat maka apa? Ketika kita sholat melihat ada ular maka apa? Boleh kita langsung apa? Bergerak untuk membunuh ular tersebut. Paham sering ya? Ketika ada kalajengking maka apa? Kalau di kita jarang kalajengking ya. Boleh kita bergerak untuk membunuh kalajengkingnya. Ya. Kemudian apa? Kemudian balik lagi ke tempat sholatnya dan sholat. Paham sering ya? Kan ini boleh. Berarti apa? Tidak membatalkan sholat. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qasl al-aswadaini fi shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh al-aswadain. Dua yang hitam, kalau secara bahasanya dua yang hitam ketika salat. Maka disebutkan di sini dua yang hitam al-aqrabul hayyah, yaitu kalajengking dan juga ular. Itu disuruh untuk dibunuh. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita salatnya katanya salat khusyuk dan seterusnya, akan tapi apa? Ketika ada ular maka kita diam saja. Maka ini tidak dibolehkan. Apalagi ularnya adalah ular yang sangat berbahaya seperti ular kobra. Maka apa? Kita bunuh dulu ular tersebut. Kita balik lagi salat. Ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, al-iltifat wal isyarah al-mufhimah lil hajah. Nah, tadi berkaitan erat dengan tadi yang sudah kita sampaikan, yaitu apa? Al-iltifat yaitu menoleh. Kalau di sini apa? Menoleh lil hajah. Menoleh yang ada hajat nih, maka ini dibolehkan. Dan juga isyarah, memberi isyarat yang dipahami, maka ini juga dibolehkan. Ya. Maka ini dibolehkan, memberikan isyarat. Dan juga menoleh, ini dibolehkan. Akan tapi kalau ada hajat. Kalau enggak ada hajat maka apa? Tadi, yaitu hukumnya makruh. Mana dalilnya? Dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu qala istaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalina wara'uhu wa qa'id. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit maka kami salat di belakang Rasulullah, kami dalam keadaan berdiri, sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan duduk. Maka apa? Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Maka Nabi pun apa? Menoleh kepada kami. Yaitu apa? Berarti Nabi di depan. Imam berarti apa? Nabi menoleh ke belakang. Ya. Fara'ana, dan Nabi pun melihat kami qiyaman. Kami dalam keadaan berdiri. Fasyara ilaina faqa'adna. Maka Nabi memberi isyarat pada kami untuk apa? Untuk duduk. Ya, memberi isyarat untuk duduk. Ya. Karena Nabi imamnya duduk, maka makmumnya juga hendaknya duduk. Yang kelima, al-busaq fi thawbihi aw ikhraj mandilihi min jaybihi, ya, mindil, ya, wa ikhraj mindilihi min jaybihi. Al-busaq itu apa tadi? Meludah. Tadi sudah kita sampaikan meludah. Meludah di sini meludah ke bajunya, atau dia mengeluarkan mindil, yaitu apa? Tisu ataupun apa lagi? Tisu dan sejenisnya, ya, dari kantongnya. Boleh ketika kita mau meludah, maka untuk zaman sekarang maka hendaknya meludah ke apa? Tisu kalau kita bawa tisu, kalau enggak ya kita meludah ke baju kita. Ya. Ya. Sebagaimana dalilnya tadi sudah disebutkan, ya, yaitu Nabi SAW mengatakan fala yabsuqanna qibla wajhi wa lan yaminihi, janganlah meludah ke depan dan juga ke sebelah kanan. Akan tapi hendaknya meludah ke sebelah kiri dan di bawah kaki kiri.
Akan tapi kalau tidak bisa maka hendaknya dengan baju. Kalau dia mau buru-buru maka hendaknya dengan baju. Maka bisa meludah ke baju, ataupun kalau zaman sekarang bisa yaitu pakai tisu ya, kalau kita bawa tisu di sini. Yang keenam, al-isyarah bi raddis salam ala man sallam alaihi. Memberi isyarat kepada orang yang memberi salam kepada orang yang salat. Mungkin ketika orang salat di rumah, ya kan? Nah, lalu ada yang beri salam kepadanya. Ya. Dia lewat, oh ternyata orang lagi salat. Maka bagaimana nih? Apakah kita menjawab dengan salam dengan ucapan atau bagaimana? Maka jawabannya adalah dengan apa? Dengan memberi isyarat. Bagaimana memberi isyaratnya? Di sini disebutkan An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, ya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjid Quba untuk salat di dalamnya. Faja'asul ansar fasallamu alaihi wa salli. Maka ada orang-orang Ansar yang mana mereka datang ke Quba tersebut dan juga mereka memberi salam kepada Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW lagi dalam keadaan salat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Qala faqultu li Bilal. Maka aku pun, yaitu Abdullah bin Umar ini, dia bertanya pada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah SAW yaruddu alaihim hina kan yusallimuna alaihi wa salli. Wahai Bilal, ya, bagaimana, apa yang kamu lihat kepada Nabi SAW? Apa yang Nabi lakukan ketika mereka orang-orang Ansar, mereka memberi salam kepada Nabi, sedangkan Nabi SAW apa? Dalam keadaan salat. Maka apa yang dijawab oleh Bilal ini? Qala yaqulu hakadha. Yaqul, yaitu yaf'alu hakadha, yaitu dia melakukan ini. Wa basata kaffaihi wa basata kaffahu wa basata Ja'far bin Aun kaffahu wa ja'ala batina asfalihi wa ja'ala dhahrahu ila fawqah. Jadi seperti ini. Ya, paham sini ya. Jadi bottomnya apa? Bahasa kita apa ini? Perut apa? Kalau bahasa ini ya, telapak bawahnya itu di bawah dan juga punggung telapak tangan itu di atas seperti ini. Ya. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam, kita lagi salat, maka memberi syarat seperti ini. Udah kan? Ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.